Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu saya bertanya kepada dua anak SD yang sedang ada di kompleks gereja. Mereka saya ajak masuk gereja. Lalu kemudian saya bertanya, lihat, salib Yesus dan patung-patung dikerudungi kain. Lalu saya bertanya, mengapa begitu? Mengapa kok salib dan patung-patung dikerudungi kain? Lalu anak SD itu menjawab, karena sekarang kan musim hujan dan anginnya gede, jadi supaya nggak dingin. Lalu satu lagi menjawabnya, supaya nggak kotor, nggak kena debu. Saya merenungkan, saya bersyukur bahwa mereka masih mau diajak ngobrol soal agama. Saya bersyukur bahwa mereka masih mau menjawab pertanyaan tentang agama. Ya namanya anak kecil, apapun jawabnya saya nggak menyalahkan. Tapi itulah jawaban yang tulus, dan yang penting adalah saya sebagai yang lebih dewasa juga ikut membantu supaya pelan-pelan mereka juga punya pemahaman yang benar. Lalu saya mengatakan dengan sederhana, saya bilang, kalau saya kurkupan sarung, kira-kira saya kelihatan enggak? Ya enggak kelihatan. Nah terus saya bilang, Yesus itu Tuhan. Tetapi sisi bahwa Yesus itu Tuhan, itu ditutupi. Yang mau ditonjolkan adalah sisi manusianya. Kita ingat bahwa Yesus itu meskipun wujud manusia, tetapi dia juga adalah Tuhan. Yesus sungguh manusia, Yesus sungguh Tuhan. Meskipun sisi Tuhannya ditutupi, tetapi tetap saja bahwa Yesus itu selain manusia, dia juga Tuhan, dia juga Allah. Saya bilang ke anak SD itu, saya keluarkan duit dari kantong celana. Ini duit berapa harganya? Nilainya berapa? 5.000. Lihat. Sekarang duitnya saya masukkan ke kantong. Lihat enggak? Enggak lihat. Tapi duitnya itu ada enggak? Ada. Yesus tetap mempunyai sisi bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Allah. Tetapi sekarang yang ditonjolkan sisi manusianya. Dan itulah yang hanya dilihat oleh orang-orang yang berdebat dengan Yesus, orang-orang Yahudi. Kalau kita mencermati bacaan Injil menjelang pekan suci ini, wah itu seru. Kalau kita membaca dan merenungkan, seru. Perdebatannya itu sengit banget. Musuh-musuhnya Yesus juga berjuang keras, dan Yesus juga mencoba menjawabnya dengan berjuang keras. Ini debatnya luar biasa. Yang isinya adalah Yesus itu menjelaskan kepada mereka, siapa saya? Saya itu di hadapan kamu itu adalah Allah. Manusia tetapi juga Allah. Tetapi orang-orang Yahudi, bahkan juga orang-orang yang sebenarnya cerdas, karena mereka sudah terlanjur nggak senang. Nah ini, kalau orang itu sudah punya sikap nggak senang, sudah punya sikap benci terhadap Yesus,
maka apapun yang dikatakan Yesus nggak masuk. Maka yang namanya sikap benci, sikap nggak senang itu harus diwaspadai. Kalau kita punya sikap benci, kita punya sikap tidak senang terhadap seseorang, siapapun, kalau itu ada, maka kita bisa menjadi sulit untuk melihat sisi lain, sulit untuk melihat sisi kebaikan dari orang yang dengannya kita punya sikap benci, kita punya sikap yang tidak senang. Dan kalau kita mengikuti perjalanan sikap benci, sikap tidak senang pada Yesus ini luar biasa. Mengapa? Karena kalau diikuti terus, nanti ujungnya adalah sampai Yesus berkisah sengsara, mati di salib. Kalau ditarik, itu dampak dari sikap benci, sikap tidak senang orang-orang Yahudi, khususnya para ahli Taurat dan orang Farisi. Musuh besarnya Yesus itu adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Karena mereka itu nggak senang, karena mereka itu benci, maka kerjanya adalah mencari-cari kesalahan, menjebak. Bahkan ketika Pilatus mengumumkan siapa yang harus dibebaskan, langsung dihasut, salibkan Yesus. Inilah sikap benci, sikap tidak senang, yang ternyata dampaknya itu luar biasa. Kita mohon rahmat Tuhan supaya kita juga dimampukan untuk melihat kebaikan Tuhan yang ada dalam diri manusia, entah yang satu rumah maupun yang tidak satu rumah. Dan khususnya kita mohon rahmat Tuhan supaya kalau kita sedang tidak senang dengan seseorang, termasuk juga sedang tidak senang dengan diri sendiri, masih dimampukan. Meskipun saya nggak senang entah dengan diri sendiri maupun orang lain, tapi masih mau mengakui bahwa kebaikan Tuhan juga ada di sana. Tuhan memberkati.